Oke, kita kembali lagi ke Google Class kita ya. Itu tadi Bapak Ibu sudah belajar untuk kalau kode kelas tadi bisa di copy paste. Ini yang tidak menginputkan nama siswa satu-satu. Kalau yang kedua caranya tadi lewat klik anggota lalu masukkan siswanya masuk satu-satu ya. Nah, ini contohnya yang Google Class yang SKK. Lalu tadi kita sudah belajar juga untuk tugas kelas. Di sini klik tanda plus, di sini ada tugas, terus ada materi. Nah, ini ada yang namanya tugas kuis. Tugas kuis ini akan langsung terhubung ke Google Form ya. Jadi misalnya kita nanti ada ulangan atau uji kompetensi misalnya ya. Kompetensi apa begitu ya. Misalnya matematika, ya namanya bisa ulangan, bisa apa, setiap unit punya ada kekhususan masing-masing ya. Nah, lalu ini kan ada blank quiz. Kalau kita klik di sini, akan langsung terhubung, terkoneksi dengan Google Form. Nah, sekaligus sekarang kita akan masuk di dalam pelatihan menggunakan Google Form ya. Misalnya tadi kita pilih ulangan, contohnya ulangan agama saja deh, saya paling suka nih kalau ulangan agama ya. Lalu misalnya di sini tentang pilihan ganda ya, ulangan agama, lalu kita tulis deskripsinya apa gitu ya. Ini bisa juga ditambahkan teks sebenarnya. Jadi misalnya ulangan agama, mungkin kita kasih semester 1, tahun pelajaran, tahun pelajaran 2020-2021 ya. Nah, kita mau tambahkan teks yang menjelaskan instruksinya. Misalnya ini bagian 1 atau bagian satunya pilihan ganda atau PG gitu ya. Pilihan ganda. Nah, biasa kan ada petunjuknya tuh ya. Pilih jawaban di bawah ini ya. Pilihan biasanya kan A atau B atau C atau D seperti itu ya. Saya singkat-singkat aja ya. Jawaban di bawah ini. Nah, lalu karena ini pilihan ganda, saya kasih pertanyaannya. Misalnya siapa nama istri Adam? Nah, di sini ada pilihan-pilihan ya. Saya sebenarnya sudah kasih tutorialnya di Google Classroom sih, di kelas kemarin juga, tapi nggak apa-apa, saya ulang singkat-singkat aja. Ini kan ada pilihan macam-macam ya. Jadi mau dipilih jawaban singkat, atau paragraf, atau kotak centang, atau drop down, atau seperti apa. Nah, lalu kita pilihkan, kasih Maria, Elizabeth, Hawa, Ruth. Nah, kalau kita menjadikan ini adalah ulangan, karena ini memang sudah masuk di Google Classroom, sudah pasti tadi terkoneksi, jadi sudah langsung tersetting menjadi ulangan, langsung di sini ada pilihan seperti ini, kunci jawaban. Kunci jawabannya yang mana? Kunci jawabannya kan yang Hawa ya, Adam Hawa. Oke. Terus poinnya berapa? Kalau bisa menjawab ini, poinnya berapa? Nilainya 1 atau 10, poinnya selesai. Nah, lalu kalau kita mau tambahkan lagi, tambahkan pertanyaan, kita tambahkan pertanyaan di bawahnya. Berapa? Pertanyaannya. Siapa nama Nabi
yang diminta Tuhan membuat bahtera, misalnya seperti itu ya. Maaf, saya salah klik. Nah, ini pilihan ganda lagi. Lalu kita pilih siapa Bu, namanya. mohon ulang Ya. untuk masuk ke soal kedua. Oh, ini Bu, tanda plus. Tanda plus. Ibu Lili mungkin bisa pelan-pelan menjelaskan, jangan terlalu ya. cepat, Ibu. Yang tambahkan pertanyaan itu. Ini ya, Ibu. Saya tambahkan pertanyaan. Oke, saya ulang. Ini saya hapus dulu, sekalian Bapak Ibu juga bisa ini, kalau saya klik di sini, lalu saya masukkan di tempat sampah ini, ya, simbol tempat sampah ini, berarti yang pertanyaan tadi terhapus. Kalau yang di sebelahnya duplikasi. Duplikasi itu nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mirip-mirip, lalu kita edit sedikit, kita ganti jawabannya itu bisa. Nah, ini ada tanda plus di samping di sebelah kanan dari pertanyaan yang pertama. Kita klik tambah, maka akan muncul pertanyaan yang kedua. Lalu kita tulis pertanyaannya ya, tadi siapa nama nabi yang diminta Tuhan membuat bahtera. Nah, karena ini masih pilihan ganda, di sini pilihannya tetap pilihan ganda, ya. Misalnya Kain, Abel, Abraham, Nuh. Nah, lalu kita bikin lagi kunci jawabannya. Kunci jawabannya yang mana? Yang ini. Poinnya berapa? Kita masukkan poinnya. Selesai. Nah, itu saya kasih contoh dua saja dulu yang pilihan ganda ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan sampai 30 soal, 20 soal, seperti itu. Lalu kita mau masuk ke seksi kedua, section, tambah section. Nah, ini ada simbol seperti kotak dua, tapi ada celahnya ya. Ini saya mau tambahkan bagian, jadi ini bagian 1, nanti saya masuk bagian 2, seksi 2. Nah, bagian yang kedua ini misalnya jawaban singkat. Jawaban singkat. Itu, lalu Bapak Ibu bisa deskripsinya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat, dengan benar, ya. Dan semua siswa akan menulis nomor 1 benar, nomor 2 benar. Nah, kita tambahkan pertanyaan. Pertanyaannya ini kan jawaban pendek ya. Jawaban pendek. Apa ya pertanyaannya ya? Siapa? Ini pertanyaan C1 semua ya. Siapa nama Ibu Yesus? Ini tolong tidak diikuti karena ini masih C1 semua. Nah, di sini sudah ada pilihan dari Google-nya memberikan fasilitas Siti Maryam. Nah, ini kunci jawabannya kita ketikkan Maria. Nah, seperti itu. Lalu mau poinnya berapa? Kalau yang di jawaban ini misalnya 20, gitu ya. Tandai semua jawaban yang tidak benar. Nah, misalnya kita mau
yang jawaban tidak benar itu dikasih tanda buat anak-anak tahu bahwa jawabannya tidak benar. Nah, ini ada tambahan masukan jawaban. Misalnya dia, misalnya kalau tadi itu Maria, terus ada tulisan Maria Ibu Yesus. Nah, itu bisa juga sih. Ada beberapa alternatif yang seperti itu juga bisa. Oke, selesai, ya kan? Nah, nanti ada yang essay. Nah, kalau essay itu memang karena kan penilaiannya itu nanti kita akan masukkan sendiri ya. Saya juga belum mengeksplor sampai sejauh yang essay sih. Tapi kita coba saja ya. Tambah lagi kalau yang essay. Tapi ini mestinya di section yang ketiga. Mestinya ini saya bikin section ketiga, lalu ini yang bagian essay. Essay kan jawaban panjang ya. Nah, ini ya deskripsinya anggap aja sudah tertulis. Nah, kalau kita misalnya sudah terlanjur bikin seperti ini ya, Bapak Ibu, kita sudah bikin bagian 3, tapi ini sebenarnya tadi pertanyaan ini harusnya di bawah sini. Ini kita bisa tinggal drag aja, pindahkan ke sini. Nah, jadi ini pertanyaannya di sini, jelaskan pendapatmu tentang lahir baru misalnya ya. Nah, ini kan jawaban panjang. Nah, ini paragraf ya, paragraf sudah, pilihannya paragraf. Nah, ini nggak ada kunci jawaban ya, karena kan kita harus membaca dulu. Nah, tapi mungkin poinnya kita perlu masukkan ya. Poinnya misalnya 40. Kita belum explore yang ini sih. Saya tidak tahu apakah ini bekerja atau tidak. Nah, ini kita ada tulisan ini ya, wajib diisi. Wajib diisi ini mensyaratkan kalau pada saat Google Form-nya itu diisi di kolom-kolom itu, kalau tidak terisi dia tidak mau jalan, tidak mau next, tidak mau dikirim, dia harus diisi. Nah, kalau kita klik wajib diisi, yang ini juga wajib diisi, berarti dia tidak akan bergerak atau next tahap selanjutnya kalau tidak melalui ini. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin melihat hasilnya seperti apa, itu kita klik di simbol mata ini, pratinjau. Kita klik. Nah, yang dilihat anak-anak seperti ini. Siapa nama istri Anda? Misalnya saya jawab asal-asalan ya. Nah, karena tadi ada pindah section, itu ada klik berikutnya. Nah, tadi siapa nama Ibu Yesus? Maria, misalnya ya. Terus ada berikutnya lagi. Berikutnya, nah ini yang isai. Isainya kan panjang banget ya, sembarang. Lalu kita kirim. Ini anak-anak yang dilihat oleh anak-anak. Nah, anak-anak ini kalau yang pilihan ganda bisa langsung di ini sih. Nah, ini tadi yang kita sudah bilang kalau kita kasih tanda yang salah, dia akan muncul tandanya salah begitu. Tapi memang tidak muncul yang benarnya yang mana, karena yang ditandain kan hanya yang salah. Jawaban nomor 1 salah, nomor 2 salah. Jawaban nomor ini benar gitu ya. Nah, tapi kalau yang isai memang saya belum coba ini. Ini di sini salah karena kalau isai kan ini ya. Jadi isai memang terpisah sih. Harusnya isai nanti yang di sini amannya cuma pilihan ganda dan jawaban singkat aja. Itu yang bisa dinilai langsung bisa scoringnya langsung muncul. Nah, ini kan anak-anak langsung tahu juga, oh dia nilainya cuma itu. Seperti itu ya. Nah, karena itu tadi di kelas, coba kita balik lagi ke kelasnya. Bentar ya. Ini, oke, kita lihat dulu respon. Kan tadi ada yang satu coba-coba itu ya, yang saya coba. Waktu kita klik respon, kalau Google Form itu ada 2 model. Yang pertama nanti dalam bentuk grafik-grafik.
Nah, seperti ini dalam bentuk apa? Tabel-tabel atau grafik. Tapi yang kedua kita juga bisa lihat di Google Spreadsheet. Excel-nya Google nih ya. Nah, misalnya ini yang tadi itu ulangan agama. Lalu kita buat. Nanti hasilnya kita bisa lihat seperti ini dalam bentuk tabel. Dia langsung scoring totalnya. Jadi kalau misalnya kita pakai pilihan ganda tuh enak sekali. Enak sekali. Jadi kita bikin, kita nggak usah ngoreksi. Jadi guru zaman digital ini kerjaannya bukan ngoreksi, tapi terbalik. Kerjaannya adalah preparation, mempersiapkan segala sesuatunya. Habis itu nilai-nilai sudah otomatis dinilai oleh Google, gitu ya. Nah, seperti ini. Terus saya klik tugaskan ya. Mungkin ini ada namanya nggak sih? Oke, saya klik tugaskan. Oh, ini di SKK Jayapura. Nah, ini seperti ini ya. Ini yang tugas baru ini akan nanti langsung masuknya di ulangan agama. Terus nanti kalau sudah masuk tuh nilai-nilainya pasti akan sudah langsung scoringnya itu sudah muncul, tidak manual, kecuali nanti yang isai. Yang isai itu kita kasih manual. Jadi memang kita perlu pisahkan antara isai dengan yang bisa dihitung. Ya, yang bisa dihitung, yang diotomatis, yang harus kita baca dulu satu-satu tuh memang beda ini ya. Kecuali nanti kalau teman guru sudah mulai eksplor dan ternyata bisa ya, tolong diinfokan ya. Dan saya mesti update juga nih. Berarti saya memang belum mencoba sampai di situ. Seperti itu sih Bapak Ibu, jadi enak sekali ya. Dan semua harus satu pintu. Kalau tidak satu pintu tercecer. Misalnya ada yang mengirimkan lewat WA, ada yang mengirimkan lewat email, itu akan tercecer. Tapi kalau semuanya satu pintu, semuanya mengumpulkannya atau melakukannya semuanya di Google Class, itu akan nilainya aman, semuanya aman. Nah, ini ada nilai. Nah, itu dia. Kalau bagian kita guru, kita punya ini. Tapi kalau siswa, tampilannya siswa nggak punya ini, ya. Kita coba ya. Kita coba ke kelas yang saya jadi siswanya. Ini, kelas pembinaan ini. Ini kan saya jadi siswa. Nah, tidak muncul tulisan nilai di sini karena saya sebagai siswa. Jadi yang muncul tuh hanya di guru saja, statusnya sebagai guru. Oke, itu di Google Classroom. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di setiap ini ada bantuannya ya. Ini ada simbol tanda tanya di kiri bawah. Kalau kita klik, lalu kita masuk, oh sorry, itu tadi yang baru ya, pilihannya nanti kita bisa belajar sendiri, misalnya tentang kelas apa begitu. Misalnya kita ingin, pertanyaan kita ya untuk yang di Classroom itu misalnya kita mengirim tugas, misalnya ya. Nah, ini ada arahan-arahannya sebenarnya. Menyerahkan tugas, tapi tertulis. Tapi di sini juga sudah ada ininya sih, sudah ada gambar-gambarnya. Ini kan ada petunjuk-petunjuknya ya. Buka Classroom, google.com, klik kelas, tugas. Nah, ini ada petunjuk-petunjuknya semua sebenarnya. Jadi, kalaupun ini saya tutorialnya hanya sekilas, Bapak Ibu bisa mencari-cari di sini. Memeriksa tugas menggunakan rubrik, Bapak Ibu bisa explore, baca aja, lalu cari gimana caranya, pelajari sendiri, dan mungkin bisa sharingkan kepada teman lain. Ya, jadi nanti di setiap aplikasi ini ya, ini kan di Classroom. Nanti kalau misalnya di Google Meet atau di slide, cari simbol yang tanda tanya. Itu untuk kita mencari tahu. Nanti, dan ini sudah saya settingannya memang bahasa Indonesia, jadi
enak sekali ya, kecuali kalau settingan bahasa Inggris, tapi bagus juga Bapak Ibu bisa belajar bahasa Inggris. Nah, itu sekilas mengenai Google Classroom, karena saya harus mengajarkan yang lain juga, yang slide. Ya, kita masih lihat dulu sekilas-sekilas ya. Ada pertanyaan dulu, yang ini yang Google Classroom? Bapak Ibu? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kalau begitu, sekarang saya akan berpindah untuk tadi grup nih juga sudah ya. Sekarang kita akan, saya balik lagi ke browser. Untuk mengakses yang lain, kita sebenarnya linknya lewat mana saja bisa ya. Di Drive, kalau kita mau lewat drive-nya kita, tempat penyimpannya kita, itu bisa. Membuat yang baru langsung di slide juga bisa. Karena otomatis nanti kalau kita bikin slide, itu otomatis akan tersimpan di Drive juga, karena ini terkoneksi. Ya, saya lewat slide aja, saya klik slide. Nah, ini tampilan awal kalau kita masuk slide. Di sini ada kosong, lalu di sini ada template yang sudah disediakan oleh Google Slide. Nah, ini karena saya sudah ada isinya, di sininya banyak. Tapi mungkin Bapak Ibu kalau belum pernah bikin, di bawahnya kosong. Ya, ini karena saya sudah bikin. Nah, misalnya kita mau buat yang baru, kita klik yang kosong. Nah, oke, Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan, itu ada di plus, tanda plus di atasnya itu slide baru. Kita bisa klik. Nah, itu akan menambah ke bawah. Seperti itu. Nah, untuk membuat judul itu di sini Bapak Ibu. Misalnya kita slide-nya judulnya apa ya? Materi agama misalnya tentang Roh Kudus misalnya gitu ya, nih materi agamanya kalau guru agama ya. Nah, sudah kita klik di tempat lain. Nah, Bapak Ibu kalau amati di sini, kalau di PowerPoint itu kan pasti ada file save ya, file save menyimpan. Bapak Ibu yang unik dari Google aplikasi-aplikasi Google tidak ada tulisan simpan atau save as, karena dia otomatis tersimpan di cloud gitu. Jadi kalau misalnya kita ketik terus tiba-tiba mati lampu, internetnya mati, yang terakhir kita sudah masukkan itu sudah tersimpan di cloud. Jadi waktu kita buka lagi ya itu sudah terakhir gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, dan kalau misalnya tiba-tiba internetnya mati kan kita juga tahu kan, waduh internetnya mati begitu. Beda kalau yang di seringkali kita punya trouble tuh ya, kita lagi ngetik terus tiba-tiba mati lampu dan kita aduh lupa simpan. Terus kita masuk lagi ternyata yang sudah kita kerjakan hilang. Kalau ini otomatis tersimpan. Nah, untuk tulisannya nanti Bapak Ibu bisa sendiri di sini ya. Nanti Bapak Ibu silakan explore karena posisi-posisinya itu agak berbeda dengan PowerPoint ya. Jadi Bapak Ibu mesti harus coba dilihat menunya, ada menu apa saja, isinya apa saja, begitu. Dan kita cari-cari ya. Boleh saya ini sedikit kan? Jadi maksudnya kan, ya. Kan sekarang Ibu sudah jelaskan yang Google Slide, berarti kita nggak perlu tuh yang maksudnya bikin materi misalnya di PowerPoint lalu kita kirim ke anak lewat Classroom, itu kayaknya nggak perlu ya, harus sudah langsung gunakan yang Google Slide ini ya? Koneksinya terhadap Google Classroom ya. Nah, Google Classroom ini kalau misalnya ini contoh ya, ini Roh Kudus ya. Berarti kan ini sudah tersimpan di drive saya ya. Sekarang kita akan masuk lagi ke Classroom. Classroom.
Maaf Bapak Ibu nih, sekarang internetnya agak berat nih. Belum ada respon. Agak berat. Mohon bersabar. Ini loadingnya agak lama kali ini. Nah, misalnya di ini aja deh ya, yang matematika 7A ini kan hanya berapa orang saja. Saya mau bikin materi, masuknya di tugas kelas, lalu klik plus, lalu materi. Nah, materinya tentang Roh Kudus tuh tadi ya, misalnya, meskipun ini kelasnya matematika. Di sini kan ada tanda klik ya, itu kan sudah ada di Google Drive kita. Jadi kita klik Google Drive. Nah, itu Roh Kudusnya sudah ada di situ. Oh, oke. Jadi kita tinggal klik, tambahkan. Nah, Google Slide-nya sudah ada di situ. Seperti itu. Tinggal kita posting. Klik posting. Jangan lupa klik posting. Kita lihat di forum. Nah, ini kan ada memposting materi baru Roh Kudus. Kalau anak klik di sini, nah ini kan ada Google Slide ya. Waktu dia klik Google Slide. Nah, nanti langsung masuk ke Google Slide-nya kita. Seperti itu. Ada yang, kayaknya ada yang mencoba untuk masuk nih. Karena di sini ada simbol warna hijau. Siapa nih? Oh bukan, saya sendiri. Oke, seperti itu. Nah, kalau ini nanti bisa dieksplor sendiri ya. Saya tidak akan berpanjang-panjang di sini. Karena ini nanti tinggal Bapak Ibu eksplor aja sendiri. Kalau bingung, ya eksplor aja. Lalu ada satu fasilitas yang saya perlu infokan ke Bapak Ibu. Ada namanya Carnival Slide atau Carnival apa ya? Saya agak lupa namanya. Free PPT. Oh ini dia, Slides Carnivals. Nah, ini di slide Carnival ini ada banyak sekali template yang bagus-bagus. Ya. Misalnya ya, kita uji coba yang ini ya. Nah, terus kita klik download. Dia ada pilihannya, mau dia download sebagai PowerPoint atau download sebagai ini Google Slide. Saya klik yang Google Slide. Nah, saya bisa lihat ini di dalamnya template-nya kayak apa saja, misalnya seperti itu. Oke, misalnya saya klik gunakan template, otomatis akan tersimpan di drive saya. Otomatis. Tinggal saya rubah-rubah tulisannya. Nah, seperti ini kan. Tinggal saya rubah-rubah tulisannya, saya bikin template-nya. Jadi, slide kita cantik-cantik. Nanti kita bisa pilih yang lain. Di sini ada apa namanya? Ada ininya ya, ada pilihan-pilihannya ya. Misalnya saya pilih education. Nah, nanti ada pilihan-pilihannya nih, template-nya. Template-nya. Nah, saya mau yang ini misalnya. Nanti ada yang versi kartun-kartun, ada yang versi lebih serius. Terus klik, saya gunakan
Saya lihat dulu. Nah, saya mau nih, saya gunakan untuk template. Dan itu akan otomatis tersimpan di drive saya dan di Google Slide saya. Lalu saya bisa gunakan. Tinggal rubah-rubah saja teksnya. Oke, itu mengenai, nah ini judulnya nanti bisa kita ganti ya, di sini ya, penggantian judul. Kan nggak mungkin kita mau kasih nama ini ya, Eli Slide Carnival ya, nanti misalnya tema 1, tema 2, kalau yang di SD ya, kalau yang SMP sesuai mapelnya atau sesuai materinya, seperti itu. Nah ini kalau tayangkan bentuk full screen-nya dari itu, dari presentasi kita. Ini next-nya pakai yang di situ. Oke, kalau selesai, nah ini balik lagi. Seperti itu, Bapak Ibu, cukup jelas? Nanti silakan bereksplorasi sendiri ya. Ini Google Classroom, lalu slide. Nah, kita ngintip sedikit. Oh, yang tadi bagikan juga karena tadi saya sudah demokan ya di awal ya. Kalau bagikan, kita tinggal klik bagikan, lalu kita klik ke nama-nama. Nah, kalau misalnya tadi yang grup itu ya, grup kan namanya apa tadi? Kelas 7A ya. Nah, yang ini. Di grup, tadi kalau kita sudah bikin grup-grupnya lebih enak ya. Kita tinggal klik, satu kali klik, satu kali kirim, dan orang-orang tersebut bisa mengakses. Jadi, kalaupun kita bukan offline, maksudnya kita tidak live ya, tapi kalau seperti tadi yang Miss Alin tanya ya, di slide-nya ini nanti akan nambah sendiri ketika murid-murid ada yang nanya dan jawabannya itu kita waktu buka lagi, oh sudah ada nih, misalnya begitu. Sudah ada yang nambah-nambah di bawahnya, kayak begitu. Kalau kita berikan akses-akses. Ini kan tadi sudah dibagikan. Nah, ini kan, oh belum ya, tadi salah ya, yang artinya beda, seperti itu. Seperti itu gambarannya. Kelas-kelasnya. Ya, jadi tadi di dalam tugas kelas itu kita bisa, waktu misalnya kita materi itu ya, kita tambahkannya nih macam-macam nih. Google Drive itu yang ada di drive kita, atau link internet, atau file. Kalau file itu di perangkat keras, di eksternal hard disk, atau di flash disk, atau di drive, drive-nya yang di ini ya, atau link YouTube, seperti itu saya ingatkan lagi. Oke, kalau sudah kita akan ngintip sekilas-kilas yang lain. Oke, sekarang kita ke kalender. Kalender ya. Kalender ini nanti fungsinya untuk misalnya kita menjadwalkan meeting dengan Google Meet seperti ini. Nah, ini yang tadi malam. Kok tadi malam? Ini yang sekarang. Kalau kita lihat, ini yang tanggal 22, ini kemarin saya sudah jadwalkan di sini. Saya akan demokan untuk yang hari Kamis ya. Hari Kamis kan kita ada workshop juga mulai jam 10 ya. Jam 9. Jam 9. Kita tinggal klik di sini. Terus kita bikin eventnya apa yang di kalender itu. Misalnya itu workshop
hari kedua ya. Terus jamnya jam 9 saya setting sampai jam berapa? Saya kan akan selesai jam 12 misalnya ya. Saya klik jam 12. Terus ini ada add Google Meet Conferencing. Nah, waktu saya klik di sini sudah langsung muncul simbolnya, kodenya, kode meeting di sini. Nah, ini juga kita bisa mau tambahkan tamu. Maksudnya siapa yang mau kita undang, kalau misalnya lewat email, itu akan terkirim di email. Kalau tadi yang 7A tadi, kelas 7A yang ini, maka otomatis nanti akan terkirim ke email-email tersebut. Seperti itu. Nah, saya klik save. Nah, ini kan ada pertanyaan, would you like to send invitation emails to Google Calendar Quest? Yes. Ya, send. Nah, tapi kalau kita mau copy paste kodenya saja ke WA, kita cukup klik di kalendernya itu, klik, lalu di sini ada simbol kertas 2 itu ya, copy conference link. Jadi saya klik di situ. Lalu saya pergi ke WA, WA-nya SKKK, dan saya paste, bisa nggak ya? Ini tertutup, oke, udah terpaste. Nah, itu adalah kode yang untuk yang kita sudah set di kalender di sini. Maaf, oke. Itu untuk kalender di sini. Nah, kalender nanti juga bisa explore sendiri, dilihat ya. Mau bentuknya mingguan. Nah, mingguan tuh tampilannya begini nih. Setiap minggu kita akan lebih rapi kalau kita punya jadwal-jadwal yang secara online kita sudah taruh di Google Calendar, itu enak sekali ya. Dan kalau apalagi pakai reminder. Kalau bentuknya bulan, nah ini dalam bulan ini nih. Saya kan kemarin setting yang pertemuan orang tua TK, SD ya, SMP ya, itu kan sudah di kalender-kalender begini. Nah, kita langsung tahu, oh tugas refleksi itu deadline-nya di sini. Ini tadi yang tugas deadline yang tadi saya uji coba yang matematika tadi ya, uji coba aja ya. Nah, itu langsung muncul di sini kalendernya. Jadi kita lebih organize. Ya. Nah, terus nanti bisa kalau lihat year, kalau year itu tanggalan keseluruhan aja sih, seperti itu. Tapi itu ada warna-warna tertentu yang mungkin kita lihat ya. Di 25 ada apa? Oh, begitu, seperti itu. Kita bisa lihat. Nah, ini yang harian seperti ini. Dan kita bisa kirim lewat email. Oke, seperti itu dulu. Nah, ini di sini ada tanda tanya juga nih. Tanda tanya kalau kita bingung. Nah, ini nanti kita mau apa? Kita bisa klik. Misalnya ini. Nanti di situ ada keterangan-keterangannya ya. Atau tutorial. Tadi, training. Nah, ini. Kita butuh apa, informasinya sudah ada di situ. Begitu Bapak Ibu, sudah enak sekali. Oke. Ya, kita ngintip sedikit yang dokumen. Google Doc. Ini juga di sini kosong, lalu di sini ada template-template juga. Kalau misalnya kita klik kosong, nah ini tampilannya seperti itu. Terus untuk memberikan judul dokumen di sini, kalau tidak nanti jadi dokumen tanpa judul 1, dokumen tanpa judul 2, seperti itu ya. Word juga gitu, bisa di-share, bisa dibagikan, jadi bisa kolaborasi.
Bahkan kalau misalnya, maksudnya ini tadi kan kita bicara kepada dari guru ke siswa ya, kalau misalnya kita mau kerja sama-sama yang antar guru, kita bikin tabel misalnya perencanaan apa begitu, panitia misalnya, terus di-share aja, yang punya linknya nanti akan saling bisa ngisi, bisa ngedit langsung di situ, seperti itu. Ini sangat mengefektifkan sekali ya. Cuma memang fasilitas-fasilitasnya yang kita biasa menggunakan Office, Microsoft Word, kita pasti akan adaptasi. Nah, adaptasi itu saya juga termasuk yang, waduh ini posisinya di mana ya, seperti itu. Kita masih cari-cari. Nah, itu yang apa namanya? Kita cari-cari. Nah, kalau Drive itu gambarannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat di Drive. Nah, ini semua yang ini terekam di sini. Termasuk ketika saya merekam, tadi yang sesi 1 kan direkam tuh. Itu terekam semua tersimpan di Drive saya. Lalu ada juga Drive bersama. Drive bersama itu yang kita bisa kerja bareng-bareng. Ini yang kemarin saya minta dokumentasi yang mau bikin webinar ya waktu itu. Ini di sini ada Drive bersama atau yang dibagikan kepada saya. Misalnya ada teman-teman guru yang membagikan kepada saya untuk mengirimkan kepada saya, itu juga ada. Oke. Seperti itu. Nanti bisa dirapikan ya, misalnya bikin folder baru, atau mau masukin upload file dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, mungkin begitu dulu. Cukup padat ya.